Semangat pagi, selamat hari Rabu, tanggal 1 November 2023. Bersyukur pagi hari ini kita boleh tetap setia berdiri sebagai imam-imam Bapa. Mari, sudah bergabung dari Malang, ayo bakar Malang, bangun, yes, Pondok Kemuliaan, terus Jakarta, yes, Pondok Pemulihan. Mari bangun. Uripi Syikiri Pasandaya masuk Jakarta, Bali, Platinum, ayo bangun semuanya. Puji Tuhan. Yes, Urapashikarapasu, Surabaya semangat. Ayo Surabaya semangat. Glory. Kediri, Jakarta, Purwodadi semangat. Bangun terus semua bangun. Ayo Bandung, Uripace Kiri Pasu, Uripace Kiri Pasi, Kuripacu kuripisi karamaya masuk. Mari, ayo bangun Platinum, semangat Malang, semangat Wakir bangun, Hainan Cina bakar, yes, ayo bakar Romu terus. Jangan kendor, semangat terus. Uripishe kanana maya masuk. Ayo Bali, mana Bali? Bali bangun Bali. Yes, Uripishe kana marama ya masuk. Kuripisi namanya masih. Ayo Jakarta, Sidoarjo, ayo semangat Sidoarjo. Jangan dikalahkan dengan hal-hal duniawi, semangat semua. Memang hal duniawi bisa membuat kita loyo, tapi kita terus semangat. Ayo Malang mujur. Ayo semangat Bapak Ibu Saudara. Hal duniawi itu bisa membuat kita susah, kita membuat sedih, hati kita hancur, hidup kita terpuruk. Tapi sadar bahwa Bapa dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus selalu bersama kita. Ayo Surabaya, terus tancap gaspol. Uripasikiri masikarama. Yes. Jusip Sebanting dari mana? Semangat. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai susah kita itu membuat kita lemah. Jangan sampai kepedihan kita membuat kita ini tidak mulai memikirkan hal di atas. Tapi mari bersama saya, saudara, kita bersekutu, bergandengan. Bisa, kalau kita bersekutu bisa. Ayo Bali semangat. Semangat Bali. Maka itu jangan tinggalkan persekutuan, baik secara onsite, secara online. Itu sangat membantu. Dan persekutuan itu saling mengenal Bapak Ibu Saudara.
bukan menonton. Ada banyak kekeliruan orang mengikuti live streaming itu, dia tidak punya persekutuan, tidak kenal. Kalau kita tidak kenal itu, kita nggak mungkin satu roh, satu hati. Ayo Bali semangat, Bali, Surabaya, Malang semangat, Jakarta bakar, ayo Bandung, Malaysia Timur, Kota Kinabalu, Borneo Utara, Sabah. Oh wow, yes, ini bapak atau ibu? Yes, jadi dari Malaysia Timur, Kinabalu ya. Oh yes, Kinabalu. Masuk Malaysia ya Kinabalu ya, Borneo ya, bukan Kalimantan. Ore pasyekana namase, puji Tuhan dari Malaysia bisa terus berdiri bersama. Dari Purwosari juga, ayo semangat, Malang bakar terus. Pentingnya persekutuan Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi, persekutuan itu bukan menonton. Saudara pemain sepak bola bersekutu dengan pemain. Penonton tidak bisa bersekutu dengan pemain. Penonton itu supporter, itu sorak-sorai. Oh ayo Ambulu Jember semangat. Terus yes, mari bakar, Romu bakar. Uri pasyika rama-rama, ayo sama saya terus semangat. Batam, ayo Batam, bakar gaspol Batam. Jadi saya berusaha untuk bisa mengenal. Kalau saudara rajin terus bersama-sama, itulah persekutuan. Dan diharapkan mengenal. Dengan pengenalan itulah terjadi relation, hubungan. Secara roh terjadi. Mungkin daging kita tidak pernah ketemu, tapi roh bersatu karena kita pemain, bukan penonton. Ure pasande karamaya raya masu, ure masende kiri masandaya masu. Ayo terus semangat, bangun, ayo bangun. Ure pesikana rama-ramasu. Mari Bali, ayo semangat semua yang Bali. Kuri pasandi kuru basikana namasu. Kuri basandi kiri basikana namaya masih. Syukuri pasikana maramaya masu. Mana Bekasi? Ayo Tangerang mana? Tangerang kok sepi? Mana Bulestari, Tangerang? Ayo bangun, jangan kalah. Setiap pagi mari rajin bersama-sama saya. Kurepe Shandi Kurumasanda Yamase. Kurepase kira maramasu. Oh Pak Jusip, wow sama dengan umur saya. Yes, puji Tuhan, Malaysia Timur, Kinabalu, puji Tuhan. Malang semangat, ayo Makassar, Pak Alex. Ayo tancap gas Pak Alex. Gaspol terus, bakar Makassar. Kulo pasyikita karamasu. Mazmur 108. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar.
Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Guru basyikiri maya masu. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini, kembali di hari Rabu tanggal 1 November 2023. Kami berdiri sebagai imam-imam Bapa. Kami bersekutu dengan para imam-imam di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya Bapa, terima kasih buat berkat dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih buat hidup baru, kesempatan baru, kesehatan, kekuatan dan semangat baru, sehingga kami boleh tetap melakukan tugas keimaman, sebab kami mengerti bahwa hal inilah yang Kau sukai, yang berkenan, yang baik di hadapan-Mu ya Aba. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Kami boleh beristirahat dengan damai, tenang dan tentram. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang selalu menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Dan terima kasih buat Roh-Mu yang kudus, yang selalu ada dalam hati kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Juga saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan masalah kehidupan, pencobaan. Katakan sepatah kata saja sembuh, maka hamba-hamba-Mu akan sembuh. Dan pemulihan terjadi ya Bapa. Engkau Allah yang menolong, menuntun dan membuka jalan, memberi kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mengganggu jalannya doa syafaat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Urapi setiap alat yang kami pakai, wifi, internet, YouTube, bahkan channel ini, supaya setiap orang yang membuka channel ini, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pertobatan terjadi, mereka didamaikan dengan Engkau ya Bapa. Terlebih mereka bisa dipakai menjadi imam-imam Bapa. Kami buka doa syafaat pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Putra Allah, kami bersyukur oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami diampuni dan diselamatkan, serta dilayakkan untuk masuk hadirat Bapa. Engkau layak untuk dipuji, disembah, dan ditinggikan bagi kemuliaan Allah Bapa selama-lamanya. Amin. Roh Kudus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menuntun kami untuk hidup memuliakan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Pimpinlah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita memakai pedang roh firman Allah yang mendasari doa syafaat pagi hari ini. Mari angkat suaramu bersama-sama. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa
urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan anginmu, berembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan anginmu. Amin. Syukuri pesandaya masih Bapa. Kami mohon pagi hari ini kirimkan apimu Bapa. Minyak, hujan dan anginmu melawat seluruh bumi, membakar seisi dunia. Apimu yang menjumpai Musa di padang gurun semak belukar, apimu yang turun saat Nabi Elia melawan Nabi Baal, apimu yang turun di hari Pentakosta loteng Yerusalem, apimu yang sama ya Bapa membakar setiap jiwa-jiwa, semua makhluk hidup, bahkan tempat-tempat yang jauh, yang terasing, terpencil. Apimu membakar semua manusia, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, miskin dan kaya. Bapa, apimu menjamah, mencelikan mata yang buta, membuka telinga yang tuli, sadarkan akan dosa-dosa kepada penghakiman neraka. Ya Bapa, curahkan pagi hari ini api pertobatan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, mujizat, kemenangan terjadi Bapa. Bakar ya Bapa, ampuni dosa semua manusia, sebab manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa. Ya Bapa, jamah Bapa, biarlah kebakaran rohani terjadi, kebangunan rohani terjadi, kebangkitan iman terjadi. Ya Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan Yesus jika Engkau tidak menarik orang itu, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadamu Bapa jika tidak melalui putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, semua tergantung pada kemurahan-Mu, belas kasih-Mu dan kasih karunia-Mu. Pagi hari ini kami minta kiranya belas kasih-Mu turun ya Bapa, menjamah seluruh keturunan kami, semua keluarga kami, semua kota, desa, kampung kami, bahkan negeri kami, bangsa-bangsa semua. Curahkan pagi hari belas kasih-Mu ya Bapa. Saat ini kami bersati, kami mau menghancurkan setiap pemerintahan, setiap penghulu, penguasa roh jadi udara, roh sihir, roh maut, okultisme, kutu nenek moyang, dan setiap roh penyembahan berhala, roh sakit penyakit, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada tradisi nenek moyang yang bertentangan firman,
kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami robohkan tembok berhala, tiang berhala, bukit pengorbanan, kubu pertahanan musuh, tembok kegelapan, kerajaan kegelapan, hancur, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami hancurkan tembok Yeriko, Goliat, benteng-benteng kesombongan manusia yang menentang Allah dan Kristus. Kami hancurkan setiap roh kenajisan, percabulan, perzinahan, seks bebas, LGBT, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tayangan cabul, gambar cabul, film cabul, media cabul, dan status WA cabul, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Chatting TTM, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh Sodom Gomora, pelacuran, lokalisasi, prostitusi online, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Iklan cabul, pakaian cabul, pikiran cabul, kami hancurkan. Hawa nafsu cabul dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ore pasande karamaya masu, ore pasande karaya mase ya Bapa. Saat ini kami lepaskan setiap orang terikat dengan rokok, vape, ganja, minuman keras, alkohol, kecanduan judi online, game online, kecanduan gadget, kecanduan pinjaman online, hutang piutang, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami lepaskan orang-orang terikat dengan trauma masa lalu, dengan luka batin, kepahitan, dendam, kemarahan, kebencian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan orang yang terikat dengan roh bunuh diri, depresi, stres, putus asa, juga mengalami halusinasi, gangguan kejiwaan, gangguan mental, gangguan saraf otak, saraf kepikiran. Kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami hancurkan setiap roh kekejian, ketamakan, kesombongan, iri hati, setiap roh pertikaian, pembunuhan, perampokan, penipuan, dan segala dusta. Hancur dalam nama Tuhan Yesus. Kebohongan kami hancurkan. Kami hancurkan setiap roh bebal, tegar tengkuk, roh yang melawan, roh yang memberontak, roh yang membangkang, roh yang membuat gaduh dan keonaran, roh yang memecah belah. Hancur dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan saat ini keinginan daging, keinginan mata. Kami hancurkan keangkuhan hidup dalam nama Tuhan Yesus. Hancur. Kami percaya Bapa, saat ini kerajaan kegelapan sudah dihancurkan. Atmosfer di atas hidup kami sudah dikuduskan. Kuasa pembalikan terjadi, pembalikan keadaan terjadi. Kami percaya pintu surga dibuka, tingkap-tingkap langit terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini ya Bapa, pertobatan terjadi, kelepasan, kesembuhan, pemulihan, mujizat, kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Ya Bapa, saat ini kami percaya harta kekayaan bangsa-bangsa turun atas rumah kami. Kami rebut dari utara, selatan, barat, timur, datang ke rumah orang benar, rumah doa segala bangsa. Biarlah Bapa, perbendaharaan rumah Tuhan dicukupkan melimpah, persediaan makanan penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah bukan bicara soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa yang bekerja di dalam setiap hati orang percaya. Datanglah kerajaan-Mu atas keluarga kami, kota kami, bangsa kami, dan semua bangsa dan generasi ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu atas seluruh sektor kehidupan manusia. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Amin. Datanglah kerajaan-Mu atas seluruh sektor kehidupan, keluarga, pendidikan, kesenian, kesehatan, media massa. Turunlah kerajaan-Mu atas rumah sakit, tempat rehabilitasi, kampus, sekolah, hotel, dan apartemen. Datanglah kerajaan-Mu atas sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, marketplace, pasar tradisional, pedagang kaki lima, warung, kafe, restoran. Datanglah kerajaan-Mu atas mal-mal dan plaza-plaza, tempat hiburan malam, diskotik, karaoke, panti pijat terlarang, prostitusi, lokalisasi, pelacuran, bahkan perdagangan manusia, trafficking, mafia-mafia, penjara-penjara. Biarlah dari penjara bangkit pertobatan, bangkit pendoa syafaat. Kerajaan-Mu turun atas sektor swasta, pemerintah, perusahaan, perdagangan, bahkan tempat-tempat pariwisata seluruh dunia. Kerajaan-Mu turun ya Bapa. Kiranya pertobatan terjadi, kiranya setiap orang berjumpa Tuhan Yesus, diselamatkan dan mengenal kebenaran, menjadi pendoa syafaat imam Bapa. Pagi hari Bapa, kami minta api-Mu dicurahkan atas kampung kami,
desa kami, kota kami, negeri kami. Ya Bapa, biarlah api-Mu membakar 17.000 pulau, 38 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, Miangga sampai Pulau Rote. Ya Bapa, ada 280 juta lebih penduduk Indonesia. Kami minta ya Bapa, badai api pertobatan melawat negeri kami. Biarlah celikan mata yang buta, buka telinga yang tuli. Curahkan api pertobatan, kelepasan, kesembuhan, pemulihan, mujizat dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, sembuhkan negeri kami dari sakit, penyakit, virus, bakteri, pancaroba. Pulihkan negeri kami dari bencana alam, kecelakaan, marabaya, malapetaka, gangguan roh jahat dan orang jahat. Ya Bapa, biarlah saat ini paceklik kemarau yang panjang ini Bapa, biarlah Kau kirimkan hujan awal, hujan akhir. Beberapa daerah sudah hujan, munculkan sumber air yang baru. Biarlah waduk dan bendungan-bendungan mulai terisi penuh, sehingga masyarakat mulai beraktivitas, swasembada pangan terus bekerja. Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Berkati tanah air, udara, ya Bapa, di negeri kami. Biar negeri kami damai, aman dan sejahtera. Ya Bapa, pulihkan negeri kami, bersihkan dari teroris, bersihkan dari orang-orang keji jahat, orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan kesatuan, orang-orang yang mencoba untuk mencari kepentingan diri sendiri, haus kekuasaan, haus kedudukan. Mereka, ya Bapa, jamah, khususnya orang keji dan lalim, supaya mereka bertobat. Tunjukkan murka-Mu dan keadilan-Mu Bapa, sehingga mereka tahu bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa dari Tuhan Yesus, ada di bangsa ini berkuasa. Ampuni Bapa, Shekara Bapa, khususnya KKB yang ada di Papua, kelompok yang terus ingin merdeka, melepaskan diri dari negeri kami Indonesia. Biar pertobatan terjadi, ya Bapa, jamah, supaya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bersihkan, bebaskan negeri kami Bapa. Mari Bapa, bongkar ya Bapa, bersihkan dari korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan ya Bapa, pemerasan, birokrasi, pungli-pungli, serta oknum-oknum pemerintah dan penegak hukum. Saat ini ya Bapa, mari bongkar, bersihkan presiden, wakil presiden, para menteri. Bapa, bersihkan MPR, DPR, DPRD, bongkar, bersihkan ya Bapa, aparatur negara, ASN, aparat hukum, aparat keamanan, penegak hukum, bersihkan pengadilan, hakim, jaksa, penuntut umum, ya Bapa, pengacara, notaris, penyidik, bongkar, bersihkan ya Bapa, juga kalapas-kalapas, sipir-sipir penjara, bongkar mafia-mafia penjara, bongkar, bersihkan ya Bapa, KPK, OJK, bahkan Bapa KPU 2024, bangkitkan pemimpin yang takut Allah, adil, jujur, bijaksana, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah ya Bapa, bongkar, bersihkan tabut perjanjian kekidian-Mu ada di negeri kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami orang benar-Mu berdiri di 24 pintu gerbang surga. Melalui kegerakan doa NCC internasional ini Bapa, kami berdiri pagi, siang dan petang. Kami percaya Shekinah Glory turun,
awan kemuliaan-Mu turun, api kemuliaan-Mu turun. Sesuatu yang besar terjadi di alam roh setiap hari Bapa. Sesuatu yang besar terjadi untuk keselamatan semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kantong Kristen desa, Kristen pulau, Kristen di negeri kami, biar jadi terang dan garam. Juga orang-orang Kristen Bapa, supaya mereka menjadi teladan. Ampuni orang Kristen yang menghina Tuhan Yesus, menyalibkan kedua kali muka umum oleh perkataan, perbuatan, dan sikapnya, supaya pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mari para imam, kita minta api Bapa dicurahkan buat bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa dari utara, selatan, barat, timur. Mari rebut bangsa-bangsa. Api-Mu membakar Amerika, New Zealand. Api-Mu membakar ya Bapa, Timor Leste, Australia. Ya Bapa, api-Mu membakar bangsa-bangsa Afrika, bangsa-bangsa Asia, bangsa-bangsa Eropa, Timur Tengah, Cina, Kamboja, Korea Utara, Vietnam, bangsa-bangsa antikris, bangsa-bangsa yang tidak anti agama komunis, dan bangsa-bangsa yang konflik berperang. Saat ini Bapa, Israel dan Palestina, kiranya pertobatan terjadi, perdamaian terjadi. Jamah Bapa, jamah bangsa-bangsa ini, kiranya mereka boleh sadar akan dosa, akan kebenaran, penghakiman neraka ya Bapa. Jamah Tuhan, kami memberkati Israel dengan damai alam dan keselamatan. Biarlah Israel percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Ya Bapa, pulihkan Bapa, khususnya saat-saat ini peperangan terjadi di mana-mana ya Bapa. Tanda zaman sudah nyata Bapa, kiranya dipercepat kedatangan putra-Mu Tuhan Yesus, supaya jangan banyak terjadi penyesatan, kedurhakaan, kemurtatan ya Bapa, supaya semua boleh diselamatkan, khususnya umat pilihan-Mu ya Bapa. Mereka semua berseru-seru menyambut kedatangan putra-Mu ya Bapa. Kami serahkan bangsa-bangsa ini, bebaskan dari roh Sodom Gomora, dari pelacur besar yang menguasai semua penduduk dunia ini Bapa. LGBT, kenajisan, percabulan, bebaskan ya Bapa dari okultisme, penyembahan berhala ya Bapa. Biarlah bangsa-bangsa ini diselamatkan. Juga curahkan roh-Mu atas generasi-generasi Bapa, biar mereka mendapatkan mimpi-mimpi, penglihatan dan bernubuat. Pakai generasi muda menjadi pasukan doa Timotius, generasi dewasa muda pasukan doa Yunike, generasi orang tua pasukan doa Lois. Ya Bapa, kuromase kata karamase, biarlah ya Bapa generasi-generasi ini boleh menjadi pendoa syafaat. Orang-orang yang tinggal di emperan toko, mereka yang ada di kolong jembatan, meminta-minta, hidup di lokalisasi pelacuran, anak-anak muda yang liar, free sex, bayi yang dibuang, janin yang dibunuh. Ampuni Bapa, pulihkan generasi-generasi ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saat ini para imam, kita berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Mari mengerang atas gereja Tuhan. Ure pasandara patakaraya pashe, ure pasandara paya masu. Bapa, kami minta curahkan api pertobatan, api pertobatan atas semua orang Kristen,
atas semua gereja Tuhan, atas semua pemimpin dan gembala. Bapa, curahkanlah api pertobatan. Biar pertobatan terjadi ya Bapa. Curahkan apimu Bapa. Biarlah gereja masuk kantong baru, carang baru. Masuk Bapa pemulihan Pondok Daud, jamaah gembala-gembala sidang, para pendeta pengajar penginjil, pemimpin umat yang kau siapkan bagi umatmu Bapa, supaya mereka sadar, menyadari bahwa gereja adalah rumah doa segala bangsa. Ya Bapa, kiranya gereja-gereja masuk visi 2033, kebangkitan kerajaan imam. Bapa, Tuhan Yesus Putramu mati di kayu salib untuk menjadikan kami umatmu imam-imam bagimu Bapa, sehingga kami terlalu percaya kedatangan Tuhan Yesus disambut dengan kebangkitan imam di tengah jemaat. Kiranya semua jemaat di seluruh gereja sadar bahwa mereka adalah imam, bukan sekedar pendeta, tetapi mereka semua adalah imam-imam Bapa. Maka rumahmu disebut rumah doa segala bangsa. Ya Bapa, rumahmu bukan rumah pelacuran, bukan rumah bisnis, bukan rumah perjinahan, bukan rumah bordir, bukan diskotik, bukan tempat simpan pinjam. Rumahmu bukan koperasi Bapa. Rumahmu bukan sarang penipu, sarang perampok, sarang pembohong. Rumahmu Bapa bukan sarang gosip. Rumahmu bukan tempat untuk pamer harta, pamer kedudukan. Rumahmu bukan untuk pamer pandai-pandaian khotbah, gelar talenta. Rumahmu bukan rumah untuk gelar karunia-karunia. Ya Bapa, pulihkanlah gerejamu ya Allah. Rumahmu bukan perusahaan, rumahmu bukan kapal pesiar Bapa, tetapi rumahmu adalah rumah penyembahan. Rumahmu adalah rumah para imam bersekutu mengangkat tabut Tuhan. Rumahmu adalah keluargamu Bapa. Kami adalah warga, kawanan sewarga, keluarga Allah. Ya Bapa, ubahkan gerejamu Bapa. Ketika kami bersekutu, sesungguhnya para imam-imam berkumpul bersama mengangkat tabut Tuhan. Tidak ada satupun di dalam gereja yang diagungkan. Hanya Engkau Bapa dan Putramu Yesus Kristus saja. Oleh Roh Kudus-Mu Bapa yang ada dalam kami, tidak ada satu manusia pun yang ditinggikan. Tidak ada satupun nama yang ditinggikan. Hanya nama Elohim dan nama Yesua Hamasyah. Ya Bapa, ampuni ya Allah, segera bongkar gerejamu. Bongkar Bapa, hancurkan gerejamu Bapa. Hancurkan, bersihkan, khususnya mimbar gereja. Ya Bapa, perokok-perokok di gereja, peminum-peminum, lesbian, gay, homoseksual, serta Bapa transgender. Bapa, bersihkan juga dari para pembohong-pembohong, para pemfitnah, para penipu. Bersihkan mimbarmu Bapa, gerejamu dari orang-orang yang hidupnya kotor,
pekerjaannya kotor, gaya hidup dunia. Bapa, sadarkan mereka, gereja bukan penyembahan berhala. Orang hanya datang untuk kepentingan pribadi. Mereka hanya cari duit di gereja. Mereka hanya cari kesembuhan di gereja. Mereka hanya cari mujizat gereja. Tapi mereka tidak cari kehendak Tuhan. Ya Bapa, gereja sudah terpuruk Bapa. Karena gereja sudah sama dengan dunia. Tapi kami percaya melalui kegerakan keimaman 2033 ini, bangkitkan Bapa gerejamu yang sejati, rumahmu yang kudus. Bangkitkan dari pemimpin gereja, juga imam-imam semua, dari anak sekolah minggu sampai orang tua. Mereka adalah pasukan berani mati. Mereka bukan sekedar jemaat biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang telah menyerahkan nyawanya, komitmen sampai mati untuk mereka berdiri sebagai imam. Komitmen atas keluarganya diserahkan kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Ya Bapa, mereka bukan orang-orang yang buta akan kebenaran, tapi mereka sudah komitmen. Bedakan ya Bapa, khususnya persekutuan yang hamba gembalakan, gerejamu JKI FLTF Church yang ada di Kota Malang. Bedakan Bapa, biar kelompok kami kecil, biar sedikit, tapi kami beda. Kami mau menegakkan hidup dalam roh dan kebenaran di dalam pribadi kami, di dalam keturunan keluarga kami. Kami tidak akan pernah membiarkan setan memporak-porandakan keluarga kami. Kami mau komitmen ya Bapa, supaya persekutuan yang kecil ini boleh menjadi contoh dan teladan. Kami berjuang Bapa, kami berjuang Bapa, sampai putramu datang. Kami tidak akan pernah berhenti. Kami tidak akan mundur Bapa. Kami mau berlari. Kami mau terus bergerak. Ya Bapa, pembersihan, pemurnian, kerjakan terus. Sebab Engkau datang seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Bapa, bakar persekutuan kami. Bersihkan, bakar NCC Internasional. Bakar, cuci ya Bapa, dengan sabun dari surga. Bersihkan Bapa, supaya perkumpulan kami ini adalah perkumpulan yang kudus. Bapa, benih asing, roh asing, tanaman asing, orang-orang asing, pengacau, orang-orang yang membawa kekotoran dalam persekutuan kami. Bersihkan Bapa. Orang yang tidak mau bertobat, tapi dia masuk persekutuan kami. Bersihkan Bapa. Bongkar Bapa, supaya mereka berbalik dan bertobat. Kiranya Bapa, persekutuan kami ini menjadi adonan yang baru, yang dipenuhi dengan ragi kemurnian dan kebenaran, bukan kebusukan, bukan gosip, bukan perjinahan. Perkumpulan kami bebaskan dari percabulan. Perkumpulan kami bebaskan dari yang kotor Bapa. Niat-niat busuk, niat bejat, motivasi-motivasi kotor, ambisi-ambisi. Bongkar Bapa. Sebab Engkau mencari bukan orang pandai, Engkau mencari bukan orang hebat, tapi Kau mencari orang yang tulus, yang murni, yang bersih. Bapa, kami mohon Bapa, 10 tahun ke depan ini
Kuasa supranaturalmu bekerja menolong kami, supaya roh kami on fire, supaya realitas surga kami sadari terus, supaya kami melek rohani, tidak pura-pura buta, supaya di dalam perjalanan kami 10 tahun ke depan ini, kerajinan kami tidak pernah kendor. Ya Bapa, kekudusan-Mu melingkupi keluarga kami. Bongkar bersihkan pekerjaan kami, bisnis, serta pernikahan, hubungan suami istri. Bongkar Bapa, orang tua, anak, mertua, menantu, juga pelayanan. Bongkar pelayanan, bongkar gereja kami, bongkar persetujuan kami Bapa. Biarlah kami kedapatan tidak bercacat celah, sehingga kami boleh membawa persembahan yang harum, korban bakaran, doa puji dan sembah. Ya Bapa, pakai keluarga kami, kami suami istri, anak, menantu, cucu, bahkan cicit keturunan kami semua menjadi imam-imam Bapa, mengabdi di gereja, melayani di gereja. Ya Bapa, pakai sebagai hamba Allah, pakai menjadi pendoa syafaat, pakai menjadi saksi-saksi-Mu, saksi Kristus, untuk memberitakan perbuatan-Mu yang besar, yang telah mengeluarkan kami dari gelap pada terang-Mu yang ajaib. Bapa, keluarga imam-imam-Mu yang berantakan, keluarga imam-Mu yang masih kacau balau, anak-anaknya masih Kristen tapi duniawi, bahkan anak-anaknya masih berbuat perzinahan, hidup tidak benar, kawin cerai, perkawinan hancur, pekerjaan hancur. Ya Bapa, kiranya api-Mu membakar, api-Mu turun Bapa, bongkar Bapa. Engkau tidak akan pernah membiarkan imam-Mu dipermalukan. Berikan otoritas kepada imam-imam yang memiliki keluarga yang berantakan, supaya mereka punya otoritas untuk merebut anak menantu cucunya, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, hanya di dalam jalan Tuhan Yesus. Sebab keturunan mereka adalah darah daging mereka. Ya Bapa, gereja harus berubah. Gereja bukan kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya tulang belungan hancur. Ya Bapa, lebih baik kami hancur di tangan-Mu daripada kami hancur oleh dunia yang kotor, yang najis ini. Bapa, mari Bapa bekerjalah. Bekerjalah atas gereja-Mu Bapa, sadarkan gereja-Mu. Pakai kami sekeluarga ini Bapa, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, kami yang menyambut pertama. Bersama teamwork hamba-Mu, imam-imam yang setia yang mendampingi hamba-Mu sampai mati. Kiranya kami boleh memerintah bersama putra-Mu di kerajaan 1000 tahun, memerintah atas bangsa-bangsa nanti yang datang masuk kerajaan surga. Kami tidak akan rela Bapa, kalau anak-anak kami, menantu cucu kami, keturunan kami direbut dunia. Kami akan fight kalau sampai keluarga kami direbut pekerjaan, direbut bisnis, bahkan sekolah, cita-cita kuliah, olahraga, kegiatan duniawi, sehingga mereka melalaikan ibadah, melalaikan pengajaran keimaman, melalaikan hidup benar, hidup kudus. Bapa, kami tidak akan pernah rela. Kami akan berjuang Bapa. Kami minta otoritas-Mu, kuasa-Mu
wibawa ilahi, sehingga kami bisa merebut keturunan kami ini dari roh dunia yang lemah dan miskin. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ya Bapa, tabut perjanjian kaki Diamu ada di keluarga kami. Lindungi dari segala yang jahat, yang kotor, kecelakaan, mara bahaya. Bapa, sakit penyakit, bahkan gangguan orang jahat dan roh jahat. Bersihkan Bapa, bersihkan keluarga kami ini Bapa, sehingga kami sekeluarga ini boleh berdiri atas nama Putramu Yesus Kristus, atas nama kerajaan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu. Kami teringat orang tua, mertua, besan, ipar, sepupu, keponakan kami, pembantu, karyawan, supir, satpam, bahkan babysitter, tukang-tukang, orang yang Kau percayakan bersama kami. Kami minta anugerah-Mu Bapa, hanya anugerah-Mu yang menyelamatkan mereka, sehingga mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ya Bapa, saat ini kami mohon Engkau menjamah orang-orang Kristen yang murtad, mereka yang sudah meninggalkan gereja tak bergembala, khususnya orang Kristen yang pindah-pindah gereja, khususnya orang Kristen yang pindah-pindah gereja. Biarlah mereka bertobat Bapa. Juga pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin pengkhotbah-pengkhotbah, mereka yang mengajarkan kesesatan, Bapa, bakar dengan api-Mu supaya bertobat. Pemimpin-pemimpin yang mengajarkan umat Tuhan untuk mereka tidak bersekutu, digembalakan, bakar Bapa. Pertobatan terjadi atas pendeta, gembala, ketua sinode, semua denominasi. Ya Bapa, supaya mereka menyadari, supaya mereka sembuh dari segala keduniawian, ketamakan, kesombongan, supaya pendeta-pendeta tidak cengeng dengan dunia, tidak mengejar hal dunia, tapi mereka rela mati. Tidak ada pensiun. Biarlah mereka seperti singa Yehuda. Mereka adalah raja wali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba menyerahkan NCC Internasional dalam tangan. Gedung Pusdiklat mempersiapkan umat Tuhan dipakai menjadi imam Bapa, pendidikan pelatihan keimaman, juga Radio Shekinah Glory, jika Tuhan izinkan, menjadi berkat buat kota Malang. Ya Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu imam-imam-Mu yang setia, mereka yang berdiri 24 pintu gerbang surga, baik online maupun offline. Ya Bapa, biarlah nubuat pasukan imam Bapa terjadi. Temukan kami Bapa sebagai imam-Mu, membawa keluarga kami, kota dan bangsaku. Pasukan imam Bapa yang siap Kau bentuk, menyongsong kedatangan Tuhan. Pasukan imam Bapa menggelar karpet merah. Pasukan imam Bapa membawa obor api doa. Pintu gerbang surga menjadi jalan masuk, tuh umat-Mu diselamatkan. Temukan kami Bapa sebagai imam-Mu, membawa keluarga kami, kota dan bangsaku.
pasukan imam Bapa yang siap kau bentuk, menyongsong kedatangan Tuhan. Pasukan imam Bapa menjadi gadis bijak. Pasukan imam Bapa bangkitkan tulang kering. Pintu gerbang surga, nyalakan kaki dian untuk kesatuan gerejamu. Pasukan imam Bapa menjadi carang baru. Pasukan imam Bapa tancapkan tiang doa. Pintu gerbang surga terbuka setiap waktu untuk menangkan generasi ini. Seluruh umat masuk kerajaanmu. Seluruh umat masuk kerajaanmu. Katakan amin. Bapa, kami serahkan NCC Internasional sebagai wadah untuk mempersiapkan kedatangan putramu Yesus Kristus. Kirimkanlah 1 juta imammu yang akan dipakai menjadi pasukan doa. Temukan kami dengan orang yang mau hidup selibat, tidak menikah selama-lamanya, tidak menikah, baik janda-janda, baik orang-orang muda, gadis-gadis maupun perjaka, supaya mereka dipakai menjadi pendoa. Ya Bapa, duda-duda juga, supaya mereka komitmen, tidak perlu mikirkan kawin mengawinkan, tapi mati bagi kegerakan. Urep pasyandaya masuk. Ya Bapa, kirimkan, temukan dengan orang yang punya kebebasan waktu, orang yang punya kebebasan ekonomi, mereka yang tidak ada tanggung jawab keluarga pekerjaan lagi, tapi mengabdikan diri hanya bagi kerajaan Allah, menjadi imam. Juga bagi orang-orang yang tersesat tak bergembala, temukan dengan keluarga hancur, supaya mereka bisa dilatih menjadi imam. Juga bekerja sama dengan semua gereja Tuhan di seluruh dunia. Hamba minta urapan imam dan raja turun atas imammu yang setia, dari kota Malang, Surabaya, Gresik, Purwodadi, Ambulu, Jember, Jakarta, Bandung, Bogor, dari Bekasi, Tangerang Selatan, Bontang, Batam, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, juga Sabah, Malaka, India, serta dari Semarang, Banjarnegara, Kediri, Jogja, Samarinda, Palangkaraya, Platinum, Timotius Platinum, Timotius Brunei, Timotius Jakarta, Timotius Bali, kiranya urapanmu mengalir ya Bapa atas mereka semua. Engkau mengurapi pekerjaan, usaha, pelayanan, gereja, kesehatan, dan semua yang dikerjakan, keluarga juga pernikahan, supaya upah imam, upah raja turun atas mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Juga dari Malaysia Bapa, dari Kinabalu Bapa, pakai imam-imammu setia sampai mati, mereka berdiri sebagai imam di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini hamba lepaskan shalom turun atas keluarga kami, kota kami, bangsa kami, dan semua bangsa dan generasi di dalam nama Tuhan Yesus. Juga tetangga kanan kiri muka belakang lingkungan kami, selamatkan Bapa. Kami lepaskan shalom-Mu sehingga pertobatan terjadi, keselamatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami tolak setiap kuasa jahat roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan.
Kami perintahkan out, keluar dari ruangan kami, pikiran, perasaan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami ambil saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara, saat teduh sejenak, ucapkan syukur. Kuripa Shandara Masih. Kuripa Shandara Maya Masuk. Syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kuripe sekere masyandayamu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom, shalom semuanya. Semangat pagi, selamat hari Rabu. Salam sehat, salam kuat, damai sejahtera selalu. Harus sehat, harus kuat, harus sembuh. Katakan amin. Terimalah pengurapan kesembuhan turun atasmu pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakitmu minggat, keluar, out, mati dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus engkau sudah disembuhkan. Terima, terima, terima. Amin. Ya, minta maaf saudara. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara ulang tahun hari ini saya pribadi, pernikahan kelahiran baru. Dan juga terima kasih untuk para imam-imam yang setia sampai hari ini bersama saya terus. Dan juga terima kasih persembahan, ucapan syukur, persepuluhan dan semua sumbangan. Kiranya semua Bapak Ibu Saudara lakukan diperhitungkan sebagai kebenaran, mahkota kehidupan diberikan. Panjang umur, sehat selalu sampai visi 2033 melihat karya kemuliaan Bapa. Katakan amin. Saya umumkan buat Bapak Ibu Saudara yang saya gembalakan di Kota Malang, khususnya pemimpin-pemimpin, imam-imam, ya. Walaupun saya sudah kirim ke grup gembala, hari Minggu nanti ada rapat bulanan. Tolong sampaikan kepada yang lain, ingatkan semua, khususnya pelayan-pelayan semua. Rapat bulanan setelah ibadah pagi. Mari kita buka 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang.
Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituluskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, hati-hati dengan pencobaan. Hati-hati dengan pencobaan. Bapak Ibu Saudara, pencobaan dapat membuat kita binasa. Pencobaan dapat membuat kita gagal mengikut Tuhan. Pencobaan dapat membuat kita hancur hidup di dunia dan hancur hidup di akhirat. Jangan main-main dengan pencobaan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan contoh yang jelas. Siapa yang menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Firaun Mesir? Bukankah Allah sendiri? Tapi Allah membinasakan orang yang jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, orang Israel dicobai hawa nafsu, makan, minum, pakaian, pekerjaan. Orang Israel dicobai dengan perjinahan, percabulan, pesta pora, kesenangan duniawi. Orang Israel dicobai dengan bersungut-sungut, mengeluh nasib, protes, berontak, iri hati, dengki, kebencian, kemarahan, pertikaian, segala dusta, penipuan-penipuan. Bahkan orang Israel dicobai dengan perdukunan, dicobai dengan jimat-jimat, dicobai dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, itulah macam-macam pencobaan. Pagi hari ini Tuhan tidak mau saudara jatuh. Sebab pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Asal saudara berpegang teguh kepada firman Allah. Asal mata saudara tertuju kepada Yesus Kristus. Asal Bapak Ibu Saudara terus mau dipimpin oleh Roh. Makan dan minum minuman rohani, yaitu firman Allah. Asal kita terus berjuang, Tuhan akan beri jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu bukan sekedar ekonomi, sakit penyakit, bukan. Walaupun ekonomi dan sakit penyakit bisa membuat saudara menghujat Tuhan, bisa membuat saudara mundur dari pelayanan, mundur dari semuanya. Lebih dari itu, pencobaan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita kalau kita hidup dengan iman. Saudara jangan berkata seperti film-film sinetron yang berkata, Tuhan mengapa engkau mencobai aku? Mana ada, Tuhan tidak pernah mencobai saudara. Saudara dicobai oleh keinginanmu sendiri. Mari kita baca di surat Yakobus. Jangan main-main dengan pencobaan, jangan main-main saudara.
Kalau saudara jatuh, cepat bertobat. Jangan pencobaan itu menguasai saudara sehingga saudara gagal binasa. Apa yang sudah ditetapkan Allah, berjalanlah, bergerakkan terus pada apa yang sudah ditetapkan Allah dalam hidupmu dan komitmen. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara, pencobaan yang saya katakan tadi, makan, minum, pekerjaan, ekonomi, hutang, piutang, kemudian free sex, pencabulan, perjinahan, dugem, TTM, bersungut-sungut, hawa nafsu, tawaran pekerjaan, dan lain bla bla, semuanya itu kalau saudara bertahan dan tahan uji, maka saudara menerima mahkota kehidupan. Jadi Tuhan tuh sangat senang dan memberi upah sama orang yang dicobai tapi menang, bertahan, digoda bertahan. Kalau sampai gagal gimana, Pak? Cepat minta ampun. Tapi jangan gagal terus, gagal terus, gagal terus, gagal terus. Jangan main-main. Tuhan tahu, mengenal siapa kepunyaannya. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang dikenal Tuhan. Setiap orang yang mengenal Tuhan menjauhkan diri dari semua pencobaan itu. Jangan kalah dengan pencobaan. Saudara dapat upah loh. Tuhan tahu saudara bisa zina. Tuhan tahu saudara bisa tertarik dengan perempuan lain. Tuhan tahu saudara bisa tertarik dengan laki-laki lain, tapi engkau bertahan, maka engkau akan mendapat mahkota kehidupan. Tuhan tahu kamu mau mencuri, Tuhan tahu kamu kepepet, Tuhan tahu kamu mau berbohong, tapi engkau bertahan, engkau tahan uji, maka kamu mendapat mahkota kehidupan. Tuhan tahu kamu membenci, Tuhan tahu kamu disakiti, tapi saudara tetap mengampuni, saudara tetap mengasihi, engkau bertahan, engkau tahan uji. Tuhan tahu godaanmu sukar, pekerjaanmu membuat engkau tidak ibadah, pekerjaanmu menyita seluruh ibadahmu. Tuhan tahu engkau dicobai, tapi engkau tetap beribadah, bahkan engkau dipecat dari pekerjaanmu karena ibadah, engkau mendapat upah yang besar. Tuhan tahu suamimu melarang engkau beribadah. Tuhan tahu suamimu mencegah engkau beribadah. Tapi engkau tahan uji dan engkau bertahan tetap ibadah walaupun diceraikan. Engkau mendapat mahkota kehidupan. Tuhan tahu saudara, engkau dibuang dari keluarga. Tuhan tahu engkau dikucilkan, tapi engkau tetap bertahan setia kepada Tuhan Yesus. Engkau mendapat mahkota kehidupan yang setuju dan percaya. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Jangan menyerah dengan pencobaan. Tuhan tahu kamu dibuang anakmu. Tuhan tahu kamu dikeluarkan karena kamu mengikut Tuhan Yesus. Tahan uji. Bapak ibu saudara, banyak orang kalah dengan pencobaan. Ada orang suaminya melarang ibadah, tapi dia tidak bisa bergerak apapun. Melarang pelayanan, suaminya melarang begini, melarang begitu. Saudara, pencobaan itu datang dari suami, datang dari istri. Itu bukan serta-merta kita itu meninggalkan keluarga, tidak. Tapi kalau karena Tuhan, saudara, engkau harus meninggalkan keluargamu, bahkan cerai sekalipun. Saya kasih tahu, kalaupun kau dicerai ataupun pisah, lakukan. Engkau mendapat mahkota kehidupan. Tuhan suka keluargamu pulih, tetapi setan mengikat engkau. Engkau tahu, mungkin istrimu yang melarang atau suamimu yang melarang. Masa ibadah saja dilarang? Bagaimana mungkin Tuhan diam? Maka saudara harus mengerti,
Jangan pekerjaanmu melarang kau ibadah. Buang pekerjaanmu. Buang saja, lebih baik kita makan 3 kali sehari. Lebih baik kita pindah di desa, di kampung. Jual semua harta. Asal kita bisa menyembah, mengabdi kepada Allah Bapa dan putranya Yesus Kristus. Yakobus 1:13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jangan sekali-sekali saudara berkata, Tuhan engkau beri aku suami yang melarang ibadah. Tidak. Tuhan tidak pernah kasih suami atau istri yang melarang ibadah. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Kenapa kamu memilih? Ya dulu tidak ngerti Pak, saya dulu tidak percaya Tuhan. Kemudian Tuhan jamah, waktunya pikul salib, sangkal diri dan ikut aku, kata Tuhan Yesus. Banyak kali saudara orang menyerah. Menyerah dengan suami, menyerah dengan anak, menyerah dengan istri, menyerah dengan menantu, menyerah dengan orang tua, menyerah dengan mertua, menyerah dengan keluarga besar, dengan marga. Kenapa saudara takut? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai siapapun. Kalau hari ini saudara terlilit hutang, kalau hari ini saudara terlilit hutang, piutangmu banyak, itu bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Kalau hari ini kau sakit, itu bukan dari Tuhan. Tidak pernah Tuhan mencobai saudara. Gila apa Tuhan mencobai saudara? Tuhan ingin saudara dekat kok dicobai. Cobai apa? Kalau engkau bekerja ikut perusahaan, sampai engkau tidak bisa ibadah, itu bukan dari Tuhan, dari setan. Bapak Ibu harus ngerti. Jangan dikit-dikit ini diizinkan Tuhan. Apanya yang diizinkan Tuhan? Tuhan yang membebaskan bangsa Israel kok. Dia menyelamatkan, tetapi dia bunuh sebagian besar loh saudara. Sebagian besar dibunuh. Kenapa? Ya mereka tidak tahan pencobaan. Yang ngerti katakan amin. Jadi Tuhan tuh gak pernah cobai saudara. Pak saya minum-minum, saya merokok ini, ya pencobaan Tuhan. Siapa yang mencobai? Anda merokok dan minum itu ya karena kamu sendiri. Jadi pelacur karena ekonomi. Kemudian saudara tobat, melayani. Dan saudara mulai digoda lagi. Karena saudara mulai tidak punya uang. Kemudian saudara tinggalkan ibadah dan saudara melacur lagi. Dengan cara-cara apapun. Saudara, apakah Allah diam? Tidak, engkau dibinasakan kok. Tapi kalau saudara tahan uji, engkau akan mendapat mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi Dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Bapak Ibu Saudara, kita ini selalu berkelit dengan pencobaan. Kenapa tidak ibadah Bu? Bapak, ya Pak sebentar, ini masih ada masalah bla 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 bla. Masalah yang buat kamu kok. Kenapa pencobaan itu membuat kita loyo? Kenapa pencobaan membuat kita down? Karena saudara tidak tahu bahwa pencobaan itu dari setan. Saudara pikir pencobaan itu dari Tuhan. Pencobaan itu dari diri kita sendiri saudara. Jangan sesat. Tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Jadi jangan salahkan setan kalau perlu. Jangan salahkan Tuhan. Salahkan dirimu sendiri. Kamu tidak pengajaran, kamu tidak ibadah, kamu tidak rajin, nyalakan setan. Kamu sendiri yang mengambil keputusan.
Dari dulu setan tuh udah salah, gak usah disalah-salahkan. Doa pagi gak bisa, ya karena kamu malas saja. Doa malam karena kerjaan gak bisa, ya karena kamu malas saja. Ibadah minggu tidak bisa, ya karena kamu malas saja. Alasan apapun. Saudara, saya ini sudah terlatih. Kalau waktunya saya dengan Tuhan, itu sudah komitmen. Presiden pun tidak akan bisa mengganggu saya. Kecuali emergensi. Kecuali untuk hal pelayanan dipanggil presiden, siap. Tapi kalau enggak saudara, no. Kecuali untuk hal yang penting. Tapi kalau yang enggak penting-penting, yang urusan pekerjaan lo ya, aduh saudara, enggak akan bisa menyita waktu saya. Tapi kalau untuk anniversary khusus ya, keluarga inti, suami, istri, anak, itu beda. Itu pun kadang saya harus geser. Tapi kalau hanya pekerjaan, ya Tuhan, kamu bukan umat Allah. Makanya banyak orang Kristen akan gagal saudara. Saya kasih tahu, akan gagal, bahkan binasa. Karena mereka tidak tahan pencobaan. Saudara pikir pencobaan itu cuma kedukun. Saudara pikir pencobaan itu cuma zina. Pekerjaan itu loh pencobaanmu, hati-hati di akhir zaman ini. (17) Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada setingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bapak ibu saudara, siapakah yang mau jadi anak sulung di semua ciptaannya? Kita saudara, ayo kita berjuang. Jangan sesat, pencobaan itu datang daripadamu sendiri, dirimu sendiri, keputusanmu sendiri. Tapi kalau saudara tetap bertahan dan tahan uji, Allah akan menuntun engkau. Sebab pemberian yang dari Allah itu sempurna dan baik. Pemberian dari Allah itu tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ora iso ditukar. Perjanjiannya kekal, tidak ada pertukaran. Kalau Tuhan sudah janji pada saudara, perjanjiannya itu sempurna kekal. Makanya saudara pegang perjanjian. Orang yang memegang perjanjian itu komitmen. Komitmen kita itu tidak pernah digagalkan oleh hawa nafsu dunia. Komitmen kita tidak pernah digagalkan oleh hawa nafsu percabulan. Komitmen kita tidak bisa digagalkan oleh hawa nafsu pribadi. Keinginan, kepentingan pribadi. Karena perjanjian kita dengan Tuhan. Maka itu saya pesan Bapak Ibu Saudara ya, yang belum menikah, yang sampai hari ini saudara masih single, lebih baik jangan nikah saudara. Khususnya yang sudah usia 30 tahun ke atas, khususnya. Dan para janda dan duda, jangan nikah dah. Kamu nikah pencobaanmu banyak. Janda-janda muda, perhatikan, yang kau usia 30, lebih baik matikan birahimu. Matikan birahimu. Duda-duda, matikan birahimu. Saudara mematikan birahi bisa. Tidak perlu kita disuntik yang namanya disterilisasi ya, artinya apa? Dikebiri, tidak. Karena Tuhan kamu bisa mematikan birahimu.
Karena orang yang single itu pencobaannya hampir zero. Asal birahinya dimatikan. Yang udah janda itu gak perlu lagi mikirkan birahi. Tutup birahimu. Yang udah duda juga gitu. Kalau kamu imam bener ya, lebih baik tutup saudara. Mengingat zaman akhir ini, sulit saudara cari pasangan yang benar-benar sulit. Kecuali kamu menemukan pasangan yang mau mati bagi Tuhan. Nanti gara-gara anak, kamu gak ibadah lagi. Nanti gara-gara pekerjaan, kalau udah punya anak mikir kerja. Mikir kerja, mikir utang. Mikir utang, mikir bayar utang. Utang belum selesai, ada sakit. Sakit belum selesai, ada ini lagi. Berhenti. Bapak ibu saudara, saya dulu tidak ada yang mengajar. Saya dulu hampir saya menjadi romo. Frater, hampir saya hidup selibat. Saya tidak ada yang mengarahkan. Kalau waktu itu saya diarahkan, mungkin saya akan selibat. Tapi Tuhan punya rencana untuk saya, supaya saya bisa membawa keluarga, membawa saudara dan saya. Karena Rasul Petrus pun menikah. Rasul-rasul menikah, hanya Paulus tidak menikah. Tapi mengingat zaman ini, tidak menikah lebih baik. Apalagi hari ini sulit cari jodoh bagus tambahan. Tapi kalau kamu kumpulannya di kafe-kafe, kamu dugem, kamu suka ngumpul sana, gosip sini, mulutmu culas. Kamu tidak akan tahan kalau kamu tidak menikah. Birahimu keluar. Ada ayatnya saudara. Jangan sampai mendekati janda-janda. Sebab janda-janda ini akan kemudian birahi dan mereka terpisah dari Kristus. Baca ayatnya. Udahlah yang sudah duda dan janda itu loh. Gak usah mikir nikah. Jangan saudara gaya-gaya. Kamu jatuh di pencobaan mati loh saudara. Tapi kalau yang menikah, peliharalah keluargamu ikut Tuhan semua. Anak cucumu ikut Tuhan. Saudara yang sebagai orang tua jangan takut saudara. Engkau hanya punya otoritas Allah. Panggil anak menantu cucu. Sebab engkau imam. Kalau mereka tidak mau nurut saudara, mereka menanggung akibatnya karena engkau orang tua. Jangan takut pencobaan, saya katakan bersama saya saudara. Sampai titik darah penghabisan, jangan takut pencobaan karena engkau ditipu pencobaan. Pencobaan itu untuk membuat engkau gagal menerima mahkota kehidupan. Semua pencobaan jangan takut, jangan nyerah. Meskipun saudara tidak mengerti apa-apa jalan keluarnya. Terus komitmen sebagai imam. Terus ibadah. Kalau perlu diam di gereja. Kalau perlu tidur di gereja. Tidak makan tidak apa-apa. Minum saja. Maka Tuhan akan mengirim burung gagak. Untuk mengirim makanan buat saudara. Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. God bless you all. Kami bersyukur Bapa. Didik kami menjadi patriot-patriot sejati. Supaya roh singa Yehuda itu keluar dari hati kami. Supaya kami ini tidak mempermainkan firman. Supaya kami ini tidak suam-suam kuku. Kami dingin, harus dingin. Kami panas, harus panas. Kalau tidak, maka engkau memuntahkan. Bahkan putramu jijik dengan kami.
Bapa, biar setiap telinga yang mendengar firman-Mu pagi hari bertobat. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak bisa dipermainkan hanya dengan alasan klise, pencobaan-pencobaan, sehingga membuat kami mundur, terpuruk depresi, hanya gara-gara persoalan hutang piutang, hanya karena takut dipenjara, hanya karena takut menanggung hutang, hanya gara-gara takut piutang, hanya gara-gara takut masuk penjara, sehingga kami melalaikan, kami mendustai, kami meninggalkan persekutuan kami, hanya gara-gara ketakutan duniawi. Bapa, kami percaya sesuai firman-Mu, berbahagialah orang yang mendapatkan pencobaan dan dia tahan uji. Kami mau tahan uji. Pencobaan bisa datang karena kesalahan kami. Pencobaan bisa datang dari setan, dari orang lain. Tapi pencobaan tidak pernah datang daripada-Mu Tuhan. Izinkan kami tahan uji menghadapi pencobaan, kami jalani. Asal kami bisa bersekutu dengan Engkau. Asal kami bisa tetap berdiri sebagai imam. Asal kami tetap berjalan dalam 2033. Ya Bapa, semua ini adalah kebohongan, fata morgana dunia. Kami tetap dilindungi oleh tiang awan dan tiang api. Kami tetap minum dan makanan rohani batu karang yang hidup Yesus Kristus. Kami tetap ada dalam persekutuan roh. Bapa, ini yang Kau rindukan. Khususnya hamba berdoa bagi para janda-janda, duda-duda. Mereka tidak menikah dan birahi mereka mati. Janda-janda berumur 30-an tahun, kiranya mereka siap mati bagi Tuhan. Sebab justru janda dan duda yang single sampai mati, mereka berbahagia jika mereka mengenal kebenaran. Dan juga anak-anak muda, kiranya muncul anak-anak muda yang mau hidup selibat, tidak menikah. Walaupun ada orang-orang yang dikarunia untuk menikah, tapi ada orang-orang yang memutuskan tidak menikah karena Tuhan. Ya Bapa, genapkan firman-Mu pagi hari ini. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga dalam tangan-Mu pagi hari ini. Imam-Mu yang bertugas, semuanya Engkau urapi ya Bapa. Bahkan sampai nanti malam, jam 12 malam dan dini hari. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapak Ibu sudah buka dua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus sampai bertemu dengan saya nanti doa syafaat sore jam 4:30 kurang. Semangat ya. Bapa di surga memberkati kita semua.